A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap orang tua menginginkan yang terbaik bagi anaknya. Melihatnya tumbuh dewasa dengan akhlak dan amal soleh, meraih kesuksesan yang berawal dari Quran, meraih berkah dunia juga dari Quran, dan mendapatkan akhirat bersama orang-orang terdekat, terutama orang tua, juga dari Quran. Kitab suci Al-Quran adalah sumber utama ajaran Islam yang berisi risalah Islam, bimbingan atau pengingat, kisah para nabi dan perjuangannya, serta kebenaran pesan Nabi Muhammad SAW. Dari dulu hingga saat ini, Al-Quran sering menjadi objek kajian oleh hampir seluruh ilmuwan dari berbagai perspektif keilmuan. Tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quran berisi ayat-ayat Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat kepada Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran juga menjadi satu-satunya kitab yang paling banyak dibaca dan dihafalkan oleh umat manusia. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang memiliki beberapa keagungan, banyak keistimewaan. Salah satunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang Islam, kepada kaum muslimin, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Sang Pencipta dan yang menjaga juga itu adalah Sang Pencipta. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Al-Quran dan kata Allah, kami tidak akan biarkan Quran itu sendiri. Justru yang akan menjaga Quran itu adalah pemilik Quran, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Al-Quran itu berbeda dengan Alkitab yang lain, diakibatkan karena Quran itu bukan hanya sekedar bacaan, tetapi dia bersifat penyembuh dari segala penyakit. Itu yang Allah sebutkan, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Kami turunkan Quran bukan hanya sebatas bacaan, tetapi kami turunkan Quran sebagai penyembuh tatkala Anda memiliki penyakit. Banyak kita saksikan orang yang bisa sembuh hanya karena penyakit, hanya karena dengan Quran. Bertahun-tahun dia sakit, datang ke dokter juga tidak sembuh. Ternyata hanya bisa sembuh dengan bacaan Quran. Kenapa? Karena Al-Quran memang wahyu. Al-Quran memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Al-Quran itu bukan hanya diperuntukkan kepada satu golongan saja, khususnya sebagai kaum muslimin, tetapi Allah sebutkan bahwa Quran itu warahmatul lil mu'minin. Kami turunkan Quran itu untuk semua alam. Dia berlaku bagi manusia, baik itu yang agamanya berbeda dengan kita. Kita lihat kan, ada orang yang sukses diakibatkan karena Quran, padahal mereka berbeda keyakinan dengan kita. Itulah keistimewaan Quran. Ada orang yang mampu meraih gelar tertinggi, bahkan jenjang profesor misalnya, dalam bidang ilmu tertentu, dia tidak dapatkan di kitab lain. Tetapi jawabannya dia dapatkan ada di Quran. Itulah keistimewaan Quran. Yang berikutnya adalah, Quran itu dia memberikan ketenangan ketika orang membaca. Kita bisa saksikan di mana-mana, ada orang yang bukan Islam, ketika membaca Quran atau mendengarkan bacaan lantunan Quran, tidak terasa air matanya menetes. Karena itu yang Allah sebutkan bahwa, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kamu dengan mendengar saja, apalagi membaca Quran, pasti ada ketenangan dalam hati. Dan itu tidak berlaku bagi orang muslim saja, berlaku juga kepada orang yang selain muslim. Dan itu kenyataan yang terjadi di zaman sekarang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Begitu mulianya Al-Quran, kalam tertinggi dari Tuhan sebagai petunjuk setiap insan. Membaca ayatmu dengan hikmat, menumbuhkan cinta kepada Sang Pencipta.
sekaligus menjadi syafaat bagiku dan kedua orang tuaku kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Bacalah Al-Quran, sebab ia akan datang memberikan syafaat pada hari kiamat kepada pemiliknya." Disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang menghafal Quran, khususnya bagi orang tua, itu akan mampu memberikan kalung keistimewaan kepada orang tua di hari kiamat nanti, dan bisa memberikan tiket masuk surga bagi orang tua. Ada orang tua yang diangkat oleh Allah derajatnya di hari kiamat nanti, bahkan dimasuk dalam surga yang paling tinggi, la turfa'u darajatahu fil jannah. Allah masukkan ke dalam surga yang paling tinggi. Sampai orang tua bertanya, ya Rob, kenapa saya ini masuk surga? Padahal dulu saya tidak tahu mengaji. Yang Allah jawab apa? Ketahuilah bahwa kau masuk surga seperti sekarang diakibatkan karena anakmu yang hafal Quran. Anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada orang tuanya. Sudah menjadi kewajiban menjaga, mengasuh, dan memberikan pengetahuan agama, berharap akan menjadi pelita dan penuntun bagi orang tuanya di hari kemudian. Menanamkan ajaran Islam dengan membiasakan ikut dalam sholat, menceritakan kisah-kisah Nabi dan Rasul, hingga memperdengarkan dan membiasakan membaca Al-Quran. Setiap orang tua menginginkan buah hatinya menjadi anak yang solih dan soliha, mengajarkan kepada anak segala hal tentang Al-Quran. Karena Al-Quran merupakan pedoman hidup manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara: mencintai nabimu, mencintai ahlul baitnya, dan membaca Al-Quran." Karena orang-orang yang memelihara Al-Quran itu berada dalam lingkungan singgasana Allah pada hari ketika tidak ada perlindungannya. Mereka beserta para nabinya dan orang-orang suci. Sebagai orang tua, selayaknya membangun nuansa Quran di rumah sebagai sarana awal bagi anak untuk mengenal Al-Quran. Seperti yang dilakukan oleh keluarga kecil di salah satu desa di Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango. Dua malaikat kecil dititipkan Allah kepada orang tuanya. Bernama Aska Malka Firdaus Dali dan Amira Humaira Putri Dali. Keduanya saat ini berusia 11 dan 6 tahun. Aska yang saat ini tengah duduk di bangku pendidikan kelas 5 sekolah dasar telah berhasil menghafalkan 10 juz Al-Quran. Disusul sang adik Humaira dengan 2 juz Al-Quran di usia yang masih sangat muda. Mereka mampu menghafalkan ayat-ayat Allah hasil dari ketekunan, kesabaran, dan keikhlasan dari kedua orang tuanya. Kalau Aska itu diajarkan membaca Al-Quran itu mulai dari umur 5 tahun. Saat itu metodenya talqin. Kalau Humaira itu dari umur 1 tahun, karena kebetulan Aska sudah mulai diajarkan menghafal dan membaca, jadi Humaira itu mulai ikut apa yang diajarkan ke kakaknya. Yang berikut adalah metode sambung ayat. Misalnya ada surat yang dihafalkan oleh kakaknya, sudah dihafalkan juga oleh Humaira. Maka
kakaknya membaca ayat yang awal, kemudian disambung oleh Humairah. Begitu seterusnya hingga akhirnya mereka bisa menghafalkan satu surah yang sudah mereka hafal sebelumnya. Aska saya bawa ke rumah tahfiz itu pada saat berumur 10 tahun dan Humairah itu pada umur 4 tahun. Alasannya karena di rumah hafalan mereka tidak terlalu berkembang. Yang berikut, saya berharap dengan dibawa ke rumah tahfiz, selain hafalannya bertambah, mahrajal huruf mereka juga bisa diperhatikan oleh selain saya, yaitu ustadz dan ustazah yang ada di rumah tahfiz. Keberhasilan Aska dan Humairah dalam menghafalkan ayat-ayat Allah tidak lepas dari pendidikan luar rumah yang mereka dapatkan. Orang tua mereka sadar bahwa untuk meningkatkan hafalan mereka dibutuhkan pendampingan dan pengajaran khusus dari ustadz dan ustazah melalui pondok dan rumah Quran. Siap, gerak. Bagaimana kabarnya hari ini? Di bumi serambi Madinah, Gorontalo, terdapat beberapa TPA TPQ atau rumah Quran sebagai sarana pengembangan hafalan Al-Quran bagi anak. Di rumah tahfiz Darul Khairat inilah Aska dan Humairah beserta puluhan santri melanjutkan hafalan Qurannya dengan berbagai metode dan program hafalan yang disediakan. Dalam menghafal Quran, kita butuh cara dan metode. Dan cara dan metode ini sangat menentukan semangat atau tidaknya anak dalam menghafal Quran. Seorang guru harus memisahkan mana usia anaknya yang sekitar 4 sampai usia 10 tahun. Kemudian dari 10 tahun masuk ke usia remaja dan seterusnya, itu tentunya berbeda. Ketika seorang guru tidak mengetahui cara atau metode menghafal Quran atau mengajarkan hafalan Quran kepada para santri dan anak-anak didik, maka dipastikan Quran itu tidak akan bisa dihafal. Sehingga itu para guru bisa memperhatikan beberapa metode. Di saya beberapa hal yang kami terapkan. Yang pertama, ketika anak-anak itu usia dari 4 tahun masuk pada 10 tahun, di mana mereka memang baca Quran saja belum tahu. Mungkin baru A, Ba, Ta, dan seterusnya. Apa kita harus menghafalkan anak dengan Quran itu? Bisa. Caranya apa? Yang pertama, bisa menggunakan namanya metode takrir. Takrir itu adalah yang aktif itu guru. Jadi guru yang mengulang, guru yang memulai bacaan. Demi ayat diulang beberapa kali, kemudian anak itu mengikuti bacaan guru. Setiap saat begitu, per ayat, diulang, guru yang membaca, siswa yang mengikuti. Guru membaca, siswa yang mengikuti. Terus menerus. Yang kedua, ada metode yang agak cepat yang namanya ziyadah. Ziyadah ini dikhususkan bagi anak-anak yang pra-remaja sampai remaja, mulai dari 11 tahun ke atas. Itu ziyadah. Tapi ziyadah ini syarat utamanya adalah anaknya harus sudah lancar mengaji. Setelah dia pada tataran ziyadah, tidak bisa hanya ziyadah saja, hanya sekedar menambah. Harus ada yang namanya murojaah. Dan murojaah ini sangat menentukan kekuatan dari hafalan. Ada orang yang hafal cepat 30 juz dalam 1 bulan, tapi tatkala mau diulang, itu tidak bisa. Kenapa? Karena tidak ada yang namanya murojaah. Maka murojaah ini sangat menentukan dari keberhasilan hafalan.
Di rumah tahfiz ini pula terdapat program yang menarik dan dapat memotivasi santri untuk meningkatkan hafalannya, yaitu dengan memberikan pengalaman untuk menyetorkan hafalan secara virtual ke Syekh Darwis yang berada di Gaza, Palestina, dan Syekh Ibrahim yang berada di Sudan. Program ini dilakukan secara berkala dan sudah dimulai sejak Agustus 2021 lalu. Faminan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Sadaqallahul azim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Selain kemampuan hafalan, para santri ini juga dituntut untuk memperhatikan tanda baca dan panjang pendek huruf serta bacaannya. Di sisi lain, para santri juga akan mendapatkan sertifikat hasil dari hafalan juz yang telah disetorkan kepada Syekh sebagai bentuk apresiasi dan pengakuan dari Syekh. Kami mengapresiasi aktivitas Pondok Tahfiz Quran Darul Khairat ini karena itu bukan saja hafalan, tapi juga ada belajar tilawah dan juga ada pengembangan diri, di mana anak-anak juga dilatih untuk lebih percaya diri dengan ada kultum singkat, ada yang jadi imam, ada azan misalnya sebelum sholat dan sebagainya. Ini menurut kami ini sangat luar biasa ya. Belum lagi kegiatan-kegiatan lain yang positif. Jadi bukan semata-mata hafalan Quran, tapi juga pengembangan diri anak. Dan pengembangan diri anak itu luar biasa ya, menjadi modal dia di kemudian hari di masyarakat. Jadi kami sangat berharap lembaga tahfiz Quran ini itu akan bisa bertumbuh lebih banyak, mendapat dukungan lebih banyak dari masyarakat, dan insya Allah semua orang-orang yang mendukung lembaga tahfiz Quran insya Allah akan dimudahkan rezekinya ya, dan ini tidak ada yang rugi sebenarnya, ini tabungan untuk akhirat. Nama singkat yang berjudul Kematian. Kematian adalah Belajar Al-Quran tidak hanya dilakukan dengan anak-anak usia sekolah, remaja, dan orang dewasa. Fungsi pendidikan Al-Quran terhadap perkembangan kognitif dan afektif anak secara umum ialah meningkatkan perkembangan moral anak dan kemampuan anak untuk mendengarkan dan menghafalkan ayat Al-Quran. Sehingga secara tidak langsung hal tersebut akan mengembangkan daya ingat dan pemahamannya, serta meningkatkan daya pikirnya untuk mampu memecahkan suatu persoalan yang dihadapi. Kita sudah selesai mendengarkan ceramah singkat. Selain mendapatkan pahala ketika membaca dan menghafalkan Al-Quran,
dewasa ini telah banyak peluang bagi hafiz-hafizah untuk mendapatkan beasiswa baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Beasiswa tersebut diperuntukkan bagi anak yang berprestasi di bidang keagamaan. Di zaman sekarang alhamdulillah semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan-jalan untuk mendapatkan peluang yang lebih besar, bukan hanya sekedar sekolah di tempat-tempat yang biasa, tetapi yang di tempat yang luar biasa. Bahkan bukan hanya dalam jenjang pendidikan formal, tetapi dalam dunia pekerjaan pun ditawarkan, salah satu syaratnya adalah berkaitan dengan hafalan Quran. Nah, ini semestinya peluang yang sangat bagus yang bisa dimanfaatkan oleh orang tua ataupun para ustadz dan ustadzah di tempat-tempat pengajian dan tempat-tempat penghafalan Quran. Bisa kita berikan motivasi, nak. Kita tanya, nak, kau mau ingin jadi apa? Misalnya, saya ingin jadi polisi, ustadz. Oh, alhamdulillah sekarang ada bonus jadi polisi, itu syaratnya hafal Quran. Ini kan motivasi. Nah, kau ingin sekolah di mana? Oh, saya ingin sekolah di luar negeri, ustadz. Atau mas, saya ingin sekolah di luar negeri. Pas, nak. Kalau kamu ingin masuk di luar negeri, sekolah di luar negeri tidak harus ada biaya. Justru dibiayai dalam belajar, maka harus hafal Quran. Masuk pada jenjang pekerjaan yang luar biasa pun syaratnya adalah menghafal Quran. Dan ini kemudahan yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kita di akhir zaman ini, yang dimana dahulunya itu susah kita dapatkan. Mau cari informasi pun susah. Kalau sekarang dengan dunia semakin terbuka, kecanggihan yang ada luar biasa sekarang, ini merupakan momen penting, merupakan bagian yang tidak boleh dilupakan oleh orang tua dan guru itu sendiri berkaitan dengan karir dan jenjang anak nanti ke depannya. Ketika anak itu sukses dari sisi pekerjaan, mereka sukses berawal dari Quran, mereka sukses dari sisi karir, bukan karena karirnya tapi karena Quran yang mengantarkan mereka sukses. Mereka jadi polisi, jadi dokter, bukan karena polisi dan dokternya, tetapi sumber keberhasilan mereka pada posisi itu diakibatkan karena Quran itu sendiri. Maka berbahagialah kita yang diturunkan oleh Allah Quran, maka kita cintai Al-Quran. Bukan hanya dunia yang akan kita dapatkan, tetapi kebahagiaan akhirat itu sendiri. Bukan hanya kita yang selamat, tapi orang terdekat, bahkan orang tua pun akan turut bahagia. Bukan hanya di akhirat, bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun dia akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa yang tidak didapatkan di tempat yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Shadaqallahul azim. Al-Quran bukan hanya diperuntukkan untuk satu golongan, namun untuk alam semesta. Al-Quran juga mampu memberikan ketenangan bagi siapa saja yang membaca dan mendengarkannya. Sebelum berpisah, saya ada pantun buat Sobat Muslim. Ke rumah rahmat bersama Yamin. Singgah sebentar ke kedai kopinya. Islam agama rahmat lil alamin, menjadi berkah bagi semuanya.